Hai, saya Firly Apriansah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence di semester 5. Untuk materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah kecerdasan buatan untuk sistem kendali lampu jalan ya. Langsung saja. Untuk pembahasan kali ini kita akan bagi pembahasan ini menjadi 4, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang, solusi dan alat yang digunakan. Yang kedua mengenai fuzzy logic atau metode yang digunakan. Karena metode yang digunakan pada studi kasus di video kali ini yang kita bahas ini adalah menggunakan fuzzy logic, jadi kita nanti akan sedikit membahas mengenai fuzzy logicnya. Lalu yang ketiga ada analisa dan keempat ada hasil atau kesimpulannya ya. Oke, langsung saja kita beralih ke pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Latar belakangnya adalah lampu penerangan jalan yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kota sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya lampu penerangan jalan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat secara umum, peningkatan keamanan pengguna jalan maupun penerangan lingkungan. Seperti kita tahu ya, bahwa penerangan jalan itu sangat penting sekali bagi kita tentunya masyarakat, apalagi yang sering keluar malam. Jadi kita lebih merasa aman karena jalan yang kita lalui itu terang gitu. Berbeda jika jalan yang kita lalui itu gelap, itu kita tidak tahu di depan kita itu ada apa. Dan itulah fungsi utama dari lampu penerangan jalan ini. Nah, yang menjadi permasalahannya bahwa lampu penerangan jalan ini akan selalu menyala ketika malam ya, walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada orang yang lewat di sekitarnya. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah karena tentunya listrik yang dikeluarkan akan terus-menerus dipakai oleh lampu tersebut dan tentunya lampu tersebut akan hidup memiliki masa hidup yang lebih sedikit karena menyala secara terus-menerus gitu. Lalu solusi yang diberikan adalah salah satu ciri khas dari teknologi adalah sistem otomatis yang dapat mengendalikan suatu alat tanpa adanya campur tangan manusia. Dengan demikian, sistem otomatis tersebut dapat diterapkan pada lampu jalan yang digunakan untuk menerangi jalan. Lampu penerangan jalan juga sangat penting pada saat sekarang ini untuk segala aktivitas dan kegiatan pada siang hari yang rutinitas dilakukan dan pekerjaan dilakukan pada malam hari. Pada lampu jalan yang ada saat ini memiliki sistem yang menyala otomatis berdasarkan waktu atau timer, namun hal tersebut masih perlu adanya perkembangan dengan menambahkan sistem pada lampu jalan agar dapat menyala dan padam berdasarkan cahaya yang ada pada sekitar jalan. Penggunaan energi listrik sebagai penerangan jalan ini bekerja secara otomatis tanpa kendali dari manusia. Oke, mungkin dari beberapa teman-teman sudah tahu bahwa ada beberapa lampu jalan yang memang sudah menyala secara otomatis ketika jamnya di set oleh operatornya seperti itu. Misalkan nanti jam 6 malam dia akan mati dan jam 6 malam dia akan hidup dan jam 6 pagi dia akan mati. Ini sudah merupakan solusi yang sangat baik daripada harus memati atau menyalakan dan mematikan secara manual ya. Tapi di tengah itu ternyata muncul permasalahan yang masih ada gitu. Jadi lampu tersebut akan nyala walaupun intensitas cahaya di sekitarnya terang. Entah itu mungkin ada lampu lain yang sedang digunakan pada saat itu, atau mungkin di situ ada banyak rumah warga yang ternyata mampu menerangi jalanan tersebut tanpa bantuan si lampu jalan ini. Dan mungkin ketika tidak ada orang lewat pun lampu itu akan tetap menyala. Nah, ini yang menjadikan lampu jalan itu akan sedikit menghabiskan daya listrik ya. Dan tentunya tahan lama si lampu jalanan tersebut akan semakin pendek karena digunakan secara terus-menerus. Nah, di sini solusi yang diberikan adalah si lampu tersebut akan menyesuaikan tingkat cahayanya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Dan dia juga akan mengatur secara otomatis tingkat keterangannya itu atau tingkat cahayanya berdasarkan benda atau ada orang yang lewat di sekitar area tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Alat yang digunakan pada studi kasus ini adalah tentunya lampu penerangan jalan ya. Ada sensor dan sensor yang digunakan di sini ada sensor IR atau infrared dan juga ada sensor LDR atau sensor intensitas cahaya. Lalu ada microcontroller dan menggunakan metode fuzzy logic. Selanjutnya, apa sih fuzzy logic itu?
Fuzzy logic merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Sistem Fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan, nilai masukan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Ini sebenarnya Fuzzy logic-nya sangat cocok sekali untuk studi kasus ini, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa inputan yang dihasilkan oleh sensor-sensor ini merupakan bukan suatu nilai yang bernilai tetap gitu. Jadi nilainya bisa berubah-ubah tergantung inputan yang diterima oleh si sensor ini, sensor IR atau maupun LDR-nya tadi ya. Jadi Fuzzy logic ini sangat cocok sekali dipadu-padankan dengan studi kasus lampu jalan ini ya, otomatisasi lampu jalan ini. Keuntungannya menggunakan Fuzzy logic adalah sistem Fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem Fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa Fuzzy logic itu dapat menerima inputan yang tidak jelas gitu kan. Datanya tidak selalu tepat atau bersifat kualitatif, tidak akurat, dan bahkan datanya ambigu seperti itu. Lalu, kita lanjutkan ke analisanya ya. Masalah utama pada lampu penerangan jalan tadi adalah analisa permasalahan dilakukan pada keadaan lampu penerangan jalan umum, di mana sering terjadi penerangan jalan umum menggunakan energi listrik yang cukup besar dan kurang efisien, dikarenakan di saat kondisi gelap, lampu penerangan jalan umum akan menyala terang meskipun keadaan jalan umum tidak dilintasi kendaraan umum, sehingga energi listrik yang digunakan lebih besar dan kurang efisien. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, bahwa selama ini lampu jalan itu masih menyala secara terus-menerus walaupun tidak ada kendaraan ataupun orang yang lewat di sekitarnya. Dan ini mengakibatkan energi listrik yang digunakan lebih besar dan tidak efisien ya. Nah, algoritma sederhana atau langkah-langkah kerjanya dari sistem ini adalah inisialisasi input atau output yang diterima nanti yang akan diinisialisasikan di mikrokontrolernya ya. Lalu menerima input dari sensor LDR. Sensor LDR ini akan menerima intensitas cahaya. Jadi seberapa besar sih cahaya yang diterima oleh sensor ini? Nah, itu nanti akan diinisialisasikan ya menjadi sebuah input. Lalu lampu akan menyala tergantung hasil input dari sensor LDR-nya ini. Jadi lampunya bisa menyala redup, bisa tidak menyala. Kalau intensitasnya cahayanya besar, maka lampu tidak akan menyala. Jika intensitas cahayanya tidak terlalu besar atau masih tidak gelap tapi masih ada intensitas cahaya di sekitarnya, misalnya kayak sore, itu nyala lampu akan sedikit redup ya. Dan sensor IR ini akan mendeteksi gerakan. Jadi jika sensor LDR tadi digunakan untuk membuat inputan berdasarkan intensitas cahaya di sekitarnya, sensor IR ini akan mendeteksi gerakan yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan kita setting untuk sensor LDR-nya, jika cahayanya gelap, maka lampunya akan menyala secara redup. Ini akan mengurangi tentunya dari tingkat energi yang dibuang ya, atau energi yang digunakan lampu tersebut. Dan sensor IR ini akan mendeteksi gerakan. Nah, jika gerakan si sensor IR ini mendeteksi gerakan, maka dia akan memberikan inputan ke mikrokontroler bahwa ada benda yang bergerak di sekitar lampu ini, dan lampu itu akan menyala secara terang, seperti itu. Dan algoritma sederhananya hanya seperti itu ya. Jadi inisialisasi input-output, menerima input dari sensor LDR, lampu menyala redup sesuai dengan hasil sensor LDR, sensor IR mendeteksi gerakan, lalu menerima input dari sensor IR, lampu menyala terang sesuai dengan hasil sensor IR, seperti itu. Lalu yang keempat, hasil yang didapatkan ya. Kesimpulannya, sistem lampu penerangan jalan cerdas menggunakan metode Fuzzy logic berbasis mikrokontroler dapat dirancang dengan mengkombinasikan sensor LDR dan sensor ultrasonik ya, atau sensor infrared tadi, yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya dan objek atau kendaraan sebagai unit input dan LED dengan cahaya sebagai unit output. Sensor LDR pada penerangan lampu pintar penerangan jalan untuk mendeteksi intensitas cahaya, di mana lampu akan menyala redup pada malam hari atau tidak menyala jika ada cahaya matahari. Sedangkan sensor
Sedangkan sensor IR ya maksudnya di sini untuk mendeteksi objek atau kendaraan yang melintas jalanan, sehingga ketika sensor mendeteksi objek atau kendaraan maka lampu akan menyala sangat terang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, metode puji logik diimplementasikan pada penerangan lampu jalan yang dapat mendeteksi intensitas cahaya dan objek atau kendaraan untuk mengatur kecerahan cahaya pada LED. Jadi nanti metode puji logik ini akan menerima inputan-inputan dari hasil sensor yang kemudian diolah di microcontroller tersebut dengan menggunakan puji logik, dan hasilnya akan di-output atau akan memberikan output berupa seberapa besar cahaya yang harus dikeluarkan oleh LED tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang tidak jelas. Sekian dari saya Firda Apriansa, semoga bermanfaat.